Izinkan aku masuk, Peter. Izinkan kami semua masuk ke dalamnya. Peter, si anak manja. Seorang anak kecil berambut pirang tengah berlarian menyusuri jalanan. Diikuti pengasuhnya yang tampak kewalahan mengejar si anak dari belakang. Anak itu terlihat sangat riang. Tangannya memegang sebuah mainan mobil-mobilan kecil dari kaleng. Sesekali anak itu berhenti berlari, memperhatikan kereta kuda yang melintas di depannya. Tangannya melambai pada sang kusir yang menyapanya dengan ramah sambil tersenyum. Peter van Gils, seorang keturunan Belanda Tulen yang hidup di Jawa Barat. Usianya masih 6 tahun, tak tahu banyak tentang kehidupan yang sedang dijalani oleh keluarganya. Bandung Syekh atau Bandung merupakan kota kelahirannya. Saat ini lebih dikenal dengan sebutan Kota Bandung. Namun, ayahnya ditugaskan ke tempat lain tak jauh dari Bandung sesaat setelah Peter lahir, memboyong keluarganya ke kota itu. Ibunya seorang perempuan cantik dan sangat keibuan bernama Beatrice van Gils, sedangkan ayahnya Albertus van Gils merupakan seorang residen komandan yang bertugas di tanah penjajahan Belanda itu. Tak ada yang tak mengenal keluarga kecil itu. Mereka merupakan orang penting yang dihormati sekaligus ditakuti oleh rakyat di kota kecil tempat mereka tinggal, baik oleh sesama Londo ataupun oleh masyarakat lokal yang biasa disebut inlander. Pada tahun 1935, tak banyak yang bisa dilakukan di kota kecil itu. Peter hanya bisa bermain bersama pengasuh, para jongos, atau berkebun bersama ibunya. Sesekali keluarga kecil ini melakukan perjalanan bersama memakai kereta api ke Bandung atau ke Batavia yang sekarang lebih dikenal sebagai ibu kota negara Indonesia, Jakarta. Seandainya Albertus van Gils tidak terlalu kaku terhadap anak semata wayangnya, mungkin bisa dibilang Peter adalah anak yang paling bahagia di dunia. Tak ada yang sempurna memang, di balik masa kecilnya yang serba mudah, seringkali dia harus bergelut dengan rasa takut menghadapi ayahnya sendiri. Peter kecil begitu antusias hari itu. Tatkala pengasuhnya memberitahu bahwa sang ayah meminta anak itu datang ke kantor untuk makan siang bersama. Ibunya sudah pergi sejak tadi. Mereka hanya tinggal menunggu anak tunggal mereka untuk menyusul keduanya. Tak jauh memang rumah dinas keluarga Van Gils terletak hanya beberapa blok dari pusat perkantoran pemerintahan Belanda di kota itu. Peter, sudah belajar? Mama Beatrice begitu riang menyambut anaknya datang. Peter merentangkan kedua tangannya ke arah Beatrice, merangkulnya dengan cepat, menggelayut seperti seekor kera kecil. Albert tersenyum kecil melihat pemandangan itu, tapi tak mengucapkan sepatah kata pun untuk mengungkap rasa bahagia melihat istri dan anak laki-lakinya bercengkrama. Sudah mama, tapi aku tidak suka belajar, lebih suka main, jawab anak itu sambil cemberut. Beatrice hanya tertawa ringan, lalu menggendong Peter sambil sesekali menciumi pipi sang anak. Jangan manja, tegur Albert sambil melayangkan pandangannya pada Peter. Dengan sigap, anak itu melompat turun dari tubuh ibunya lalu memberi hormat kepada ayahnya. Ya papa, ibunya hanya bisa tersenyum melihat sikap Peter. Segala sesuatu yang dilakukan Peter selalu dia anggap sebagai tingkah pola yang lucu dan menggemaskan. Oh, Reitstaffel lagi? Peter kembali cemberut. Albert yang memang selalu bersikap tegas kepada anaknya kembali berteriak. Makan! Teriaknya galak. Peter menunduk, diam-diam tangannya menggapai rok Beatrice. Sang ibu memahami ketakutan anaknya. Dengan lembut digendongnya lagi Peter, sambil mulai bersiap menyiapkan Reitstaffel, jamuan resmi ala Eropa dengan beragam jenis hidangan Nusantara untuk makan siang mereka hari itu. Zet Yaozun, Beatrice, dia bukan anak kecil lagi, teriak Albert pada Beatrice. Beatrice memandangi suaminya dengan penuh keheranan. Screw on need for Yaozun, Albert. Beatrice berteriak tak kalah keras dari Albert. Peter kecil tampak kebingungan melihat kedua orang tuanya saling berteriak, tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan.
Peter van Gils adalah seorang anak Belanda yang lahir di Hindia Belanda, yang sekarang dikenal dengan nama Indonesia. Sebelum Albertus van Gils ditugaskan ke negeri ini, dia menikahi Beatrice setelah berhubungan selama 1 tahun. Beatrice diboyong ke negeri ini dan 3 tahun setelah mereka menetap, lahirlah si kecil Peter. Keluarga kecil itu sangat berbahagia, meski kadang sikap galak dan tegas Albert sering memercikan perdebatan antara mereka. Peter anak yang penurut, terlebih pada ayahnya. Dalam benaknya kadang dia bertanya-tanya mengapa ayahnya begitu galak, tak seperti orang tua anak-anak lain yang dia kenal. Namun Albert tak bersikap seperti itu tanpa alasan. Dia sendiri tumbuh dalam didikan keluarga militer. Ayahnya seorang tentara, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang terlalu sibuk mengurusi 5 anaknya. Albert ditempa disiplin keras oleh kedua orang tuanya. Sungguh jauh berbeda dengan Beatrice karena perempuan Belanda itu adalah anak seorang pedagang kaya raya. Seperti Peter, Beatrice adalah anak tunggal yang sangat dimanja oleh ibunya. Ayah Beatrice tak seperti Albert. Dia memanjakan sang putri bagai menimang sebongkah berlian di tangan, sangat berlebihan. Peter, probeer aan mij te over Nederland te leggen. Coba jelaskan pada papa tentang Nederland, perintah Albert kepada anaknya saat itu. Peter kecil menunduk, wajahnya seketika terlihat memucat. Aku tak mengerti apa yang kau bicarakan, papa, jawabnya lemas. Albert memelototi anak itu, ada sedikit kekecewaan dalam tatapannya. Beatrice, geef hem over Nederland leren. Dia anak Nederland, bukan Inlander. Dia harus bisa berbicara bahasa Nederland. Beatrice merangkul anaknya dengan cepat. Peter ketakutan dan mulai menangis. Balas memeluk ibunya yang begitu terenyuh melihat anak mungilnya ketakutan mendengar bentakan sang ayah. Sudah. Jangan menangis, mau berbicara bahasa Londo ataupun Inlander kau tetap anak kami ya. Anakku, anak papa Albert. Tak penting apa bahasamu, asal kau menjadi anak yang baik untuk manusia-manusia yang ada di sekeliling. Dengan penuh perhatian, Beatrice mencium anaknya mesra. Peter menghapus butiran-butiran air mata yang menetes dari matanya. Ya mama, jawabnya sedih. Kekerasan sikap Albert terhadap putra semata wayangnya telah membentangkan jarak antara mereka berdua. Peter tumbuh menjadi anak yang takut terhadap ayahnya. Sedikit-sedikit dia selalu berlindung di balik tubuh ibunya yang kerap kali membelanya dari Albert. Jauh di lubuk hatinya, sebenarnya Albert sangat menyayangi Peter. Dia hanya tak mau anak itu menjadi lembek dan cengeng seperti sekarang ini. Mau jadi apa dia jika sudah besar nanti? Sementara dunia begitu keras untuk dihadapi, pikirnya. Keadaan kota yang tenang ini tak serta-merta membuat pikiran Albert tenang. Banyak kerisauan dalam kepalanya. Bagaimanapun negeri ini adalah tanah jajahan bangsanya. Setiap saat pergolakan bisa saja terjadi. Sebagai seorang tentara, dia harus siap mental menghadapi segala kemungkinan terburuk di tanah jajahan. Fisik Albert mungkin memang kuat, tapi secara mental seperti ada perang batin dalam dirinya. Di satu sisi, dia ingin berjuang atas nama bangsa, tapi di sisi lain dia juga harus melindungi keluarganya. Sebenarnya sudah berapa kali Albert meminta kepada istrinya untuk membawa anak mereka pergi meninggalkan Indonesia untuk kembali ke Nederland. Namun Beatrice selalu menolak permintaan itu. Dulu kau yang memintaku untuk ikut kemari. Sekarang mengapa berubah? Kau merasa tidak bebas, Albert? Bukankah kami tak pernah mengganggu pekerjaanmu? Beatrice tak pernah mengerti. Sebenarnya bukan itu yang Albert khawatirkan. Mungkin saja sebenarnya Beatrice mengerti, tapi dia hanya tak ingin meninggalkan suaminya sendirian. Wanita itu terlalu mencintai Albert. Albert memang tak pandai berbasa basi. Jika suka dia tak akan mengungkapkannya terang-terangan. Namun jika dia tidak suka dia akan meneriakannya dengan lantang. Terlebih pada anak semata wayangnya. Dia begitu menjaga wibawa agar citranya tak pernah rusak di mata sang anak. Terkadang ada keinginan di dalam hatinya untuk menggendong Peter dan menciumi anaknya itu seperti yang biasa Beatrice lakukan.
Ah tidak, itu hanya akan membuatnya jadi semakin manja. Keinginan pun buyar saat kalimat itu terlintas dalam benaknya. Peter, kalau ada orang jahat datang ke rumah ini, apa yang harus kamu lakukan? Pada suatu sore yang santai, Albert mengajak anaknya berbincang-bincang di belakang rumah. Peter terlihat kaget mendengar pertanyaan sang ayah yang tak biasa itu. Anak itu terlihat berpikir keras, matanya menerawang ke arah taman. Ada sang ibu di sana, dan dia berharap ibunya mendengar pertanyaan ayahnya dan ikut membantu Peter menjawabnya. "Antwoord, Peter," suara Albert mulai meninggi. Tak ada jawaban apapun yang keluar dari bibirnya. Anak itu hanya menggeleng perlahan. Albert hanya bisa mengembuskan nafas dengan kesal. "Kamu anak laki-laki, dan anak laki-laki harus kuat. Coba sekarang kamu pikir, kalau ada orang jahat ke rumah ini, kamu mau apa? Jelas pertanyaanku?" "Aku akan berlari mencari mama dan papa," jawab Peter ragu. "Kalau kami tidak ada?" Albert memancing Peter dengan pertanyaan lain. Peter kembali diam, tapi tak lama. "Aku akan mencari Siti," jawabnya polos. Jawaban terakhir Peter membuat ayahnya geram. Dengan suara semakin meninggi, dia meneriaki anak itu. "Siti cuma jongos, kamu anak Nederland, kau harus lebih kuat daripada jongos." Beatrice berlari dari arah taman sesaat setelah mendengar teriakan suaminya. Dia sudah terbiasa dengan hal seperti ini, terlebih saat suami dan anaknya sedang berbincang tanpa dirinya. "Ada apa ini?" tanya Beatrice pada Albert sambil bergegas merangkul dan menggendong Peter yang mulai menangis. "Anak ini bodoh. Bodoh sekali, Beatrice. Aku tak pernah meminta anak yang bodoh dan lemah kepada Tuhan. Dan terkutuklah aku sekarang karena diberi anak yang bodoh seperti dia." Albert geram. Telunjuknya tak henti menunjuk-nunjuk Peter. Tangis Peter semakin keras. Beatrice memeluknya dengan sangat erat sekarang. "Tutup telingamu, Peter. Papamu sedang gila." "Siti!" Beatrice meminta Peter menutup kedua telinga dengan tangannya, sambil memanggil Siti untuk membawa Peter pergi, meninggalkan dia dan Albert. "Untuk apa kau panggil Siti? Kau terlalu percaya pada Inlander. Semua gara-gara kau, Beatrice. Anak ini menganggap derajat kita sama dengan jongos." Albert membentak Beatrice. Untuk kali pertamanya, Peter melihat kedua orang tuanya bersitegang akibat ulahnya. Peter kecil kebingungan dalam situasi ini. Dia merasa tak ada yang salah atas jawaban-jawabannya tadi. "Apa salahku, Papa?" Suara kecil yang keluar dari mulut Peter mengalihkan perhatian kedua orang tuanya. Diam sesaat, lalu Albert kembali berteriak. "Kesalahanmu adalah bodoh dan manja. Kau bodoh, kau manja, dan kau tak bersikap seperti seorang anak Nederland."